ngaduk pasir sama semen? Pakai apa? Pakai gituan? Emang bisa? Bisa rata semuanya? Sembarangan lu. Ntar kalau gak rata gimana? Bagian sana keras, bagian sini lembek. Lu mau tanggung jawab? Gak mau kan? Kenapa lu pakai ginian sih? Emang kagak ada pengaduk yang bener? Aduh. Lu ngerja mikir gak sih? Bisa kerja gak sih? Bikin darah tinggi mulu dah. Lagi ngerjain apaan ini, brother? Brother. Ini nih, biasa bikin darah tinggi mulu nih. Mau ngaduk semen sama pasir, pakai ginian. Ya nanti kagak rata dong. Ntar ada yang keras, ada yang lembek. Gimana dong, brother? Tenang, kita punya solusinya. Alat mixer tipe M6600. Tapi biasa pakai alat gituan mah bisa bikin nyiprat-nyiprat nih. Tenang, RPM mesin didesain dengan RPM rendah dan dikhususkan untuk pengerjaan pengadukan seperti itu. Sehingga tidak akan nyiprat. Rata nanti hasilnya? Pasti rata. Mantap. Gimana cara kerjanya? Ayo kita workshop. Ayo. Gua aduk-aduk lu. Pastinya Sobat Jitu nungguin kita. Tentu saja. Karena ini adalah Toolbox, program terkeren, terpercaya, terkredibel untuk membahas berbagai produk dari Makita dan juga Jejo Tools yang disuplai dari brand terbaik dari China. Ya. Bersama saya Kiwan dan Saya tim Jitu Solusi. we make people more productive. Kita akan membahas alat untuk bidang, terutama bidang beton ya. Jadi ada pengaduk atau mixer. Ini? Ya. Oh, yang oke. Bro Kiwan pegang itu tipe terbaru, tipe M6600. Ini terbaru ya? Ya, tipe M dari Makita. Oke. Kemudian ada tipe UT2204. Masih sama item untuk mixer. Oke. Oke, setelah semennya di mixer, kemudian dicampur dengan pasirnya membentuk beton, betonnya akan kita bor menggunakan mesin bor. Udah jadi kenapa dibor? Udah jadi kenapa dibor? Iya, oke. Oke, setelah dibor, ada yang harus diratakan atau ada yang harus dikurangi, kita mesti bobok, maka masuklah ke mesin bobok atau demolition hammer. Oke, untuk mesin bornya kita akan membahas seri HR2432. Oke. Selanjutnya, mesin bobok kita akan membahas HM1306, kemudian HM1317C masih sama, mesin bobok beton atau Oke. penghancur beton. Oke. Kemudian versi kapasitas paling besar kita ada HM1812. Itu bobok beton. Ini bobok beton atau demolition hammer. Lanjut, kita mau bahas yang mana dulu? Oke, kita akan bahas mixer dahulu. Tapi Ya. sebelumnya kita bahas dulu dong. Kombinasi Jitu dari Makita, yaitu dengan Jejo Tools yang disuplai dari brand terbaik dari China. Tepat sekali. Oke, seperti biasa untuk konstruksi kita punya meteran di sini Ya. dari Jejo Tools. Lalu juga ada palu Ya. untuk beton ya, bisa Ya. ya, atau untuk metal juga bisa ini. Ya. Dan juga ini apa namanya, Mas? Kunci pipa. Kunci pipa. Ya. Oke. Lalu kalau ini apa namanya, Mas? Construction wrench. Construction wrench. Langsung aja kita bahas yang mana nih? Oke, kita bahas yang pertama tipe M6600. Oke, ini apa kelebihannya? Oke, mesin mixer kita sudah didesain dengan RPM yang rendah, sehingga ketika kita melakukan proses mixer itu akan sangat membantu baik untuk momen maupun putarannya yang lambat. Sangat dibutuhkan yaitu beberapa bahan yang memang harus tercampur merata ya, atau teraduk merata. I see. Ketika kita melakukannya secara manual, kadang konsentrat kimia tertentu itu tidak larut atau tidak termixer dengan maksimal. Sehingga ketika diaplikasikan itu hasilnya tidak baik. Nah, untuk tipe ini ada apa yang harus diketahui oleh Sobat Jitu? Untuk switch-nya juga sudah variable speed, sehingga Oke. RPM ketika dinyalakan itu putarannya bertahap sesuai penekanan pada switch-nya. Semakin saya tekan switch, semakin posisi kencang, itu nanti RPM-nya juga akan mengikuti. Oke. Ini sampai berapa RPM ini, Mas? Ini 700 RPM maksimum. 700 RPM maksimum. Iya. Untuk diameter blade mixernya itu Yang ini ya? Iya, 165 mm. 165 Iya. mm. Untuk pengadukan semen ataupun bahan
lainnya yang biasa kita gunakan seperti cat, itu bisa menggunakan UT2204 ini dengan diameter mata pengaduknya itu 220 mm. Yang ini ya. Mesin dirancang dengan tingkat ergonomis yang sangat baik sehingga memudahkan pengguna dalam aplikasinya. Oke. Kemudian di bagian bodi motor di bagian belakang itu dilengkapi dengan perlindungan kayak semacam filter untuk memproteksi area motor supaya debu tidak gampang masuk ke area motor. Selanjutnya kita akan membahas mengenai mesin bor HR2432. Ini adalah mesin bor 3 fungsi. Ada pengaturan untuk bor beton, kemudian ada pengaturan untuk bobok beton. Mata bornya itu menggunakan mata tipe SDS. SDS, apa itu Mas? Oke, atau slot drive shaft. Jadi kalau bahasa tukang itu sistem kenop atau sistem ceklok. Terus ini untuk apa? Ini adalah untuk penampungan debu. Ketika bor kondisinya nanti akan terus tertekan sampai posisi pengeboran maksimal. Nah, nanti debunya akan tertampung di sini, di depan nih. Ada penampungannya. Oh iya. Ya, kalau ngebor terutama di posisi atas, nanti langsung akan terhisap ke dalam sini. Oke, ini selang untuk saluran debunya ya? Iya, tepat sekali. Dia juga bisa digunakan untuk proses pahat ya, dengan fitur pada pahat beton. Selanjutnya, kita akan membahas tipe HM1306. Ukuran matanya heksagonal 30. Proses pemasangannya nanti ada di bagian depan. Oke, ini nanti setelah kita pasang baru kita kembalikan untuk mengunci. Nah, ini nanti akan terkunci. Untuk melepasnya kita tinggal kembalikan lagi. Ya. Oke. Untuk daya bobok tipe HM1306 ini mencapai 21,7 Joule. Selanjutnya ada tipe HM1317C. Tipe HM1317C itu dibekali beberapa fitur teknologi dari Makita. Ada apa aja tuh Mas? Yang pertama ada EVT. Ketika kita melakukan proses bobok, terutama yang berukuran besar, biasa bisa mengakibatkan kebas pada tangan operator apabila tidak ada si fitur EVT tersebut. EVT Makita dirancang langsung di Jepangnya. Kemudian dilengkapi dengan pengatur kecepatan. Oke, sampai berapa tingkatannya? Tingkatannya dari 1, 2, 3, 4 sampai 5. Ya. Sehingga nanti tingkat kekerasan beton bisa disesuaikan penggunaannya. Yang kita mainkan itu adalah saklar on off-nya. Saklar on off-nya cukup di sini ya? Ya, tekan. Ada indikator atau tulisan on, kemudian di sebelah kanannya ada tulisan off. Lanjut kita Mas. Lanjut ke si besar nih. Sama penerapan teknologinya, menggunakan teknologi EVT. Proses untuk saklarnya ada di bagian atas, menggunakan mata 28,6. Terus ada teknologi apa nih Mas di sini? Teknologi selanjutnya yaitu teknologi soft no load. Ketika mata belum mengenai beban atau belum mengenai beton, dia tidak akan ada proses bobok. Jadi dia akan diam. Untuk daya boboknya mencapai 71,4 Joule. Kita sudah selesai ya, kali ya? Belum. Ada satu lagi. Ini adalah mesin power scraper. Mesin ini untuk apa? Mesin ini biasa digunakan untuk mengupas bagian permukaan lantai ataupun mengupas keramik. Mesin yang didesain kompak ini akan mempermudah pada saat digunakannya. Ya, kemudian desain di bagian depan ini kita ada cover, rubber cover sehingga lebih aman ketika kondisinya kita gunakan secara terus-menerus. Ini adalah kondisi untuk saklarnya, kemudian ada pengatur kecepatan. Sampai berapa tuh? Di sini maksimal sampai kecepatan tingkat 5 untuk pengaturan variabel speednya. Tombol yang di atas itu apa Mas? Jadi ini pengunci ya, locknya. Gimana tuh? Nih, klik, ketikan. Nah, seperti ini. Jadi ketika mau dipakai terus-menerus juga bisa ya? Bisa. Daya boboknya itu
tingkat rendah di 3,1 Joule. Jadi aman untuk proses mengupas permukaan lantai. Tentu saja Makita juga punya banyak varian produk Ya. yang bisa digunakan oleh Sobat Jitu dalam berbagai industri pekerjaannya. Yang ada yang menggunakan kabel seperti ini dan juga ada yang cordless. Tentu saja. Menggunakan baterai lithium ion dari Makita. Ya. Kalau begitu, kita ajak Sobat Jitu untuk ke sebelah sini, Mas. Nah, Sobat Jitu, Makita dilengkapi dengan produk cordless yang menggunakan baterai lithium ion dari Makita. Ada yang 12 volt, 18 volt, dan yang paling besar berapa, Mas? 40 volt max. Oke, dan Sobat Jitu, kalau pengen tahu teknologi seperti apa yang ada di baterai lithium ion dari Makita, mari kita dengarkan dari Mas Tono. Dengan slogannya, baterai power to every single power product, baterai Makita dirancang dengan berbagai teknologi canggih sehingga membuat baterai Makita memiliki tingkat durabilitas, keamanan, dan kenyamanan yang tinggi. Baterai Makita juga memiliki kelebihan, yaitu dapat digunakan untuk semua peralatan Makita yang memiliki spesifikasi voltase yang sama. Sementara charger Makita memiliki teknologi optimum charging system yang bisa mengoptimalkan pengisian daya dan merawat usia baterai seperti cooling fan yang memberikan sirkulasi udara dalam proses pengisian daya pada baterai dan chip internal yang akan mengoptimalkan masa pakai baterai dengan mengontrol arus, tegangan, dan suhu secara aktif. Nah, semua teknologi yang ada di dalam baterai dan charger Makita tadi bertujuan untuk memberikan kepraktisan dan meningkatkan produktivitas dalam penggunaannya sehari-hari. Oke Mas, sebelum kita mengakhiri video ini, kita juga mau kasih informasi kepada Sobat Jitu terkait dengan produk Makita, yang dimana Sobat Jitu itu nggak perlu khawatir lagi dengan kualitasnya. Kalaupun misalnya pemakaiannya jadi rusak, ada masa garansinya. Tentu saja. Ya, produk Makita dari Jitu Solusi dilengkapi dengan garansi selama 2 tahun untuk garansi spare part, kemudian garansi jasa servis selamanya. Sehingga ketika ada Sobat Jitu yang mengalami kendala mesin Makita, silahkan bisa dibawa ke service center, dan jika tidak ada penggantian spare part, maka tidak dipungut biaya servisnya. Atau ketika Sobat Jitu sudah mempunyai spare part ataupun membeli spare part di semua jaringan penjualan Makita, spare part original Makita bisa dibawa ke service center untuk dipasang di service center, dan tentu saja free jasa pemasangan. Mengenai beberapa pengguna yang menanyakan, kadang melihat keterangan di label Makita itu ada Makita Made in Thailand contohnya. Tenang saja buat Sobat Jitu semuanya, Makita yang diproduksi di negara tersebut itu juga adalah pabrik Makita yang didirikan oleh Makita Jepang. Oke. Sehingga Makita yang diproduksi di pabrik tersebut ya sama, berasal dari Jepang juga. Standarisasi kualitas itu dari Makita Jepang. Begitu juga dengan teknologinya. Ya. Begitu juga dengan Jejo Tools, Mas, yang disuplai dari brand terbaik dari China. Biasanya Sobat Jitu hanya bisa menemukan barang-barang yang terbaik ini di China-nya langsung. Ya. Karena dia merupakan leading brand nomor 1 di China. Tapi kali ini Sobat Jitu bisa menemukannya di seluruh Indonesia. Karena sudah disuplai masuk ke Indonesia sebagai Jejo Tools. Jadi Sobat Jitu jangan ragu untuk punya perkakas Jejo Tools dan mesin pengerjaan dengan Makita. Kita mau ingatkan kepada Sobat Jitu semuanya, silakan sampaikan komentar kalian, komen-komen semuanya. Apapun pertanyaan kalian, mudah-mudahan kita bisa menjawabnya dan memuaskan kalian. Dan juga like video ini, jangan lupa untuk share video ini, dan subscribe YouTube-nya Jitu Solusi. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian tahu ada video-video terbaru dari Jitu Solusi. Ada juga Mas, informasi untuk Sobat Jitu di Instagramnya kita di @jitusolusi, dan di TikToknya kita di @jitusolusi.com. Kalau Sobat Jitu juga pengen tahu berbagai range produk dari Makita dan juga Jejo Tools yang disuplai dari brand terbaik dari China, ada di mana Mas? Ada di www.jitusolusi.com. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya Kiwan. Saya tim Jitu Solusi. We make people More productive. Sampai jumpa. Dadah.